Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usolli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel Sidang TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Apalagi jika usia kita sudah tua, itu lebih ditekankan, lebih fokus untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila usia kita sudah tua, kemudian kita tidak beranjak untuk lebih fokus dalam beribadah, maka itu tanda akan datangnya su'ul khotimah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Nasoihul Ibad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua amalan yang harus kita rutinkan dalam setiap hari, sebagaimana amalan ini dijelaskan dalam Ustadz yang kondang, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Dalam sebuah ceramahnya, beliau menyampaikan berharga mengenai dua surah dalam Al-Quran yang memiliki potensi luar biasa untuk menggugurkan dosa dan mengabulkan doa-doa kita. Menurut beliau, terdapat dua surah Al-Quran yang berfungsi ganda, menggugurkan dosa dan mempercepat terkabulnya doa. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya sahabat untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah memberikan perhatian terhadap video ini dengan cara menekan tombol subscribe dan membagikannya. Menurut Ustadz Adi Hidayat, rahasia yang belum banyak diketahui oleh umat Islam namun memiliki dampak besar dalam kehidupan spiritual seseorang, menjelaskan bahwa setiap huruf dari kedua surah ini memiliki keutamaan, memiliki kekuatan yang signifikan. Pembacaan dan pengamalan kedua surah ini dengan khusyuk dan penuh keyakinan dapat memberikan manfaat besar dalam urusan dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surah yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. Surah ini dikenal sebagai pembuka Al-Quran dan memiliki kedudukan istimewa dalam ibadah sehari-hari, bahkan menjadi syarat atau rukun sholat. Mengungkap bahwa membaca Al-Fatihah secara rutin dapat membantu menggugurkan dosa dan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah. Surah ini adalah surah terpanjang dalam Al-Quran dan mengandung berbagai macam ajaran dan hukum Islam. Menurut Ustadz Adi Hidayat, membaca Al-Baqarah juga memiliki keutamaan dalam hal menggugurkan dosa dan mempercepat pengabulan doa. Kedua surah ini menurut Ustadz Adi Hidayat bukan hanya berfungsi untuk menghapus dosa, tetapi juga untuk memperbaiki doa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terbaik untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk memperbaiki doa kita, baik untuk urusan dunia maupun akhirat, sehingga lebih sesuai dengan kehendaknya. Penggunaan kedua surah ini dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak positif yang besar. Setiap huruf yang dibaca dengan penuh khusyuk dipercaya dapat menggugurkan dosa dan meningkatkan peluang doa kita untuk diterima. Wah juga menekankan bahwa bacaan yang konsisten dan penuh penghayatan akan lebih efektif dalam mendapatkan manfaat dari kedua surah ini. Ini adalah amalan yang dapat dilakukan oleh setiap muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kualitas ibadah kepadanya. Bahkan sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini diharapkan kita semua dapat memperoleh manfaat spiritual yang lebih besar. Bahkan pengamalan membaca surah Al-Fatihah itu kita bisa baca setelah sholat fardu
meskipun hanya 1 kali, dan membaca surah Al-Baqarah setiap hari semampu kita meskipun 1 kali, dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada yang menyebutkan membaca surah Al-Baqarah itu 3 ayat terakhir, yang mana ketika kita membaca 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita bisa memperbanyak untuk menggugurkan dosa dan menjadikan sebab rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar sebanyak mungkin, minimal 100 kali dalam setiap hari. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan hidup manusia itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggapai martabat di hadapan Allah, martabat yang mulia, dan senantiasa hati kita selalu bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu titik hamba yang paling dekat dengan Allah, hatinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kakinya, setiap langkah pergerakannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.